wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Della Putri dengan NIM 2110801104. Saya dari Psikologi B. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat ibadah. Mari kita simak. Ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu ibadatan, yang dapat diartikan taat, tunduk, patuh, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa perbuatan maupun ucapan. Selain itu, menurut Yusuf Qaradawi, ibadah adalah cinta dan ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, ibadah adalah puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seseorang yang belum dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi ia mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Sayyid Qutb, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekedar pelaksanaan simbol-simbol. Adapun hakikat ibadah yang pertama yaitu mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri kita, yakni mengokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada Rob atau Tuhan, ada hamba yang beribadah dan Rob yang disembah. Yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Semua itu hanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya melepaskan segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep kecuali konsep penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah terdapat dua macam. Yang pertama yaitu ibadah mahda. Ibadah mahda atau disebut juga dengan ibadah khusus adalah ibadah yang ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perinci-perinciannya. Dan yang kedua, ibadah ghairu mahda. Ibadah ghairu mahda atau disebut juga dengan ibadah umum adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya yaitu contoh-contoh ibadah mahda. Antara lain yang pertama yaitu wudu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan masih banyak lagi. Dan untuk contoh ibadah ghairu mahda, yang pertama yaitu berdakwah, melakukan amar ma'ruf atau nahi mungkar, menuntut ilmu, bekerja, saling tolong-menolong, dan masih banyak lagi. Ibadah memiliki fungsi dan prinsip-prinsip. Nah, fungsi ibadah itu yang pertama untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk beribadah kepada dirinya. Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dan yang terakhir, melatih diri kita untuk berdisiplin atau patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Adapun prinsip-prinsip dalam ibadah, yang pertama yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanpa perantara. Yang ketiga, harus ikhlas. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntutan yang telah diajarkan. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Dan yang terakhir, mudah dan meringankan. Itulah beberapa fungsi dan prinsip-prinsip dalam ibadah. Ada beberapa contoh ayat yang menjelaskan tentang ibadah, yaitu At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus peduli dengan orang lain
kedua yaitu Adz-Dzariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Di sini sudah sangat diterangkan bahwa kita diciptakan untuk mengabdi dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.